Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak untuk waktunya sudah meluangkan waktu untuk saya bisa menimba ilmu di SMK Azhar. Perkenalkan, saya Dwi Retno Kurniasih, Bapak dari SMK Negeri 4, calon penyelenggara angkatan 11. Di sini mohon izin untuk mewawancarai Pak Albert selaku kepala sekolah dari SMK Azhar Kendal, untuk berkaitan dengan kepemimpinan. Jadi nanti di sini yang akan kita bahas yaitu tentang cara pengambilan keputusan jika Bapak nanti menemui kasus-kasus yang mungkin berkaitan dengan dilema etika atau berkaitan dengan bujukan moral, seperti itu Bapak. Ya. Nah, untuk dilema etika itu kan seperti yang sudah kita ketahui ya Pak. Jadi kasus-kasus yang mungkin pernah Bapak jumpai di mana kasus tersebut itu memiliki sama-sama nilai kebenaran ya Pak. Jadi biasanya kita bingung dilema harus memilih yang mana. Terus kalau misalkan kebujukan moral itu berarti hitam putihnya yang sudah kelihatan, yang satu jelas kelihatan salah, yang satu sudah kelihatan benar, seperti itu. Saya awali nih Bapak, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Ya, untuk mengidentifikasinya, ya yang pertama dari data yang ada, ya dari data, kemudian saya cross check lapangan. Nah, kalau ada dua dilema etika ini, kemudian saya harus mendalam satu persatu, kemudian saya pertimbangkan. Saya pertimbangkan ini, nanti saya lihat studi kasusnya seperti apa. Kalau saya memerlukan stakeholder yang lain, saya komunikasi dengan stakeholder yang lain. Kalau bisa diputuskan setelah ada dua data ini atau dua informasi ini sudah sama-sama valid, baru bisa saya putuskan secara sendiri, tidak masalah. Berarti dari penjelasan Bapak tadi, sebelum kita memutuskan hal yang ingin kita ambil, jadi kita harus tahu dulu ya datanya, apakah ini masuk ke dilema etika atau ke bujuk moral atau gitu. Iya. Baik Bapak, saya lanjutkan di sini. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Ya, kembali lagi seperti tadi, saya harus meng-cross check dulu dan memvalidasi seberapa besar permasalahannya. Jadi saya lihat secara kuantitatif masalahnya ada berapa dan secara kualitatif masalahnya sebesar apa. Itu nanti setelah cross check lapangan dari berbagai pihak, itu saya cross check, saya dalami, kemudian baru nanti bisa mengambil keputusannya. Jadi untuk menimbang juga ya Pak, nanti nilai kebaikan yang mana yang lebih bisa kita utamakan, seperti itu Pak. Nah, selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan, biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya pertama informasi. Ya, informasi ini bisa informasi formal atau informasi informal. Artinya kalau informasi formal itu ya dari struktural, ada kepala sekolah kan biasanya punya kurikulum, punya kesiswaan, punya tata ruang kelas, dan yang lainnya itu menjadi, saya anggap itu menjadi instrumen formal. Dan ada juga instrumen informal buat saya. Instrumen informal itu ya di luar struktural di sekolah. Mungkin bisa dari siswa yang saya ambil random, atau yang saya anggap orang yang punya informasi, kemudian cara validasinya itu dengan cross check informasi. Sesuai atau tidak? Ya. Jadi untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk yang
selaminya efektif ya. Iya, yang paling efektif menurut Bapak. Yang paling efektif mengungkapkan masalah yang tidak nampak, kemudian saya tambahkan dengan bapak misalnya, atau dengan memanggil dua orang atau dua kelompok yang berkepentingan, kemudian saya temukan. Berarti intinya berkomunikasi. Berkomunikasi, ya. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena seperti yang kita ketahui, sering sekali kan kita bingung ya Pak, mau memutuskan hal yang sama-sama baik ini masalahnya. Nah ini kira-kira hal-hal apa saja yang menurut Bapak ini tantangan? Ya tantangannya kalau dalam, saya selalu menggunakan kaidah-kaidah fikih darul mafasid atau jalbul masalih. Ada undang-undangnya kalau dalam ilmu fikih itu ada undang-undangnya apa? Kalau ada dua kerusakan, nah, misalnya ada delima dua ini sama-sama buruk, maka yang diambil adalah kerusakan yang paling ringan. Karena memang seperti itu. Sama juga kalau di Palu, apabila ada dua keputusan yang sama-sama baik, yang saya ambil adalah yang terbaik. Ya. Nah, selanjutnya Bapak, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau idealnya ada jadwalnya, tapi yang saya jalankan Kita program bukan ya Pak? idealnya, tapi kalau yang saya jalankan saya sesuaikan dengan kasus yang ada. Oke, kalau misalkan urgent berarti bisa Lebih intensif, ya. Kalau tidak, ya menyesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah ya jalannya perangkat-perangkat di sekolah yang ada. Jika perangkat-perangkat di sekolah yang ada bisa jalan dengan baik, ya mestinya akan membantu progres. Baik, ini yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Ya, pembelajarannya adalah dengan dilema etika ini kita hidup itu dituntut untuk berani mengambil keputusan, dituntut untuk yakin mengambil keputusan, dituntut untuk mensyukuri apa yang sudah kita putuskan. Karena bahwasanya setelah keputusan itu diputuskan, itu kita harus beranggapan bahwa itu adalah keputusan terbaik dari Allah. Itu yang harus disyukuri. Bapak, terima kasih untuk ilmunya ya Pak. Dari perbincangan kita kali ini saya juga tambah wawasan lagi terkait dengan bagaimana nanti ketika saya harus mengambil sebuah keputusan, apalagi kalau misalkan keputusan itu dari sebuah kasus yang tadi seperti dilema etika itu kan agak membingungkan ya Pak, sama-sama baik, tapi saya harus memilih mana yang lebih baik. Itu Bapak, terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.